Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis dari variabel random yang akan dilanjutkan dengan variabel random discrete beserta cara membaca tabel variabel random discrete. Mari kita simak videonya bersama-sama. Jenis variabel random. Variabel random dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel random yang pertama adalah variabel random discrete dan yang kedua adalah variabel random continue. Variabel random discrete sendiri dikelompokkan menjadi dua lagi, yaitu variabel random binomial dan variabel random Poisson. Kemudian untuk variabel random continue diberikan contoh satu variabel random saja, yaitu variabel normal atau biasa kita sebut. Sebenarnya masih banyak beberapa jenis dari variabel random discrete dan variabel random continue, tapi untuk video kali ini hanya membahas tentang variabel random discrete dan variabel random continue untuk jenis binomial, Poisson, dan normal. Sekarang kita akan membahas satu persatu, mulai dari variabel random discrete binomial. Variabel random discrete binomial atau yang biasa kita sebut dengan distribusi binomial. Sebuah percobaan sering dilakukan berulang-ulang, yang setiap kali ulangannya mempunyai dua buah kemungkinan hasil yang dapat disebut sebagai sukses atau gagal. Di sini tidak harus ada dua buah kejadian, tetapi misalkan ada 8 buah kejadian dan yang 3 buah kejadian kita kategorikan sukses dan 5 kejadian kita kategorikan gagal. Atau bisa juga hanya ada dua kelompok, yaitu kelompok sukses dan kelompok gagal. Contohnya adalah pelambungan atau pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 5 kali. Uang logam tentu saja ada dua buah sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Dari dua buah kejadian tersebut, misalkan jika muncul angka, maka dianggap sukses atau berhasil, dan jika muncul gambar, maka dianggap gagal. Pada contoh di atas, setiap kali pelambungan atau setiap kali pelemparan, peluang munculnya angka pada percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang terakhir kelima, sifatnya tetap. Percobaan seperti inilah yang disebut sebagai percobaan binomial. Jadi, bisa kita rangkum untuk sifat distribusi binomial ini, yang pertama adalah eksperimennya terdiri dari N buah percobaan atau dilakukan berulang-ulang. Yang kedua adalah setiap percobaan menghasilkan kejadian yang dapat diklasifikasikan menjadi sukses atau gagal. Di contoh sebelumnya misalkan angka kita kategorikan sukses dan gambar kita misalkan sebagai kejadian gagal. Peluang sukses nilainya tetap dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Misalkan dilakukan sebanyak 5 kali, nilai peluang keberhasilannya itu bernilai tetap. Untuk simbol atau notasi sukses dalam distribusi binomial ini, kita simbolkan dengan notasi theta. Theta melambangkan peluang sukses. Untuk persamaannya sendiri, dari distribusi binomial ini, kita bisa menuliskannya dalam bentuk B, kurung buka B ini sebagai tanda bahwa distribusi binomial, dan ada X adalah banyaknya sukses yang ditanyakan, dan N adalah banyaknya pengulangan atau perulangan atau pelambungan uang logam kalau pada contoh sebelumnya.
Dan theta adalah peluang sukses untuk satu kali percobaan yang dianggap berhasil. Untuk distribusi binomial ini, bila kita jabarkan persamaannya menjadi kombinasi antara n dan x dikalikan dengan theta pangkat x dikalikan 1 dikurangi theta pangkat n dikurangi x. Untuk nilai x 0, 1, 2 sampai dengan n. Di mana x menandakan banyaknya sukses, n adalah banyaknya perulangan, theta peluang sukses pada percobaan tunggal atau satu kali. Untuk rumus atau persamaan dari kombinasinya ini tentu saja kalian masih ingat, yaitu kombinasi dari n dan x adalah n faktorial dibagi dengan x faktorial dikali n min x faktorial. N faktorialnya adalah 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sampai dengan n. Di video kali ini saya akan memberikan contoh beberapa soal yang masuk ke dalam distribusi binomial beserta penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya di sini saya akan menggunakan tabel distribusi binomial yang bisa kalian googling untuk mendapatkan tabel binomial tersebut. Tabel binomial membantu kita untuk mencari nilai binomial-binomial ini sesuai dengan tabel yang sudah ada. Jadi tidak perlu hitung berapa nilainya, di situ sudah diberikan besarannya masing-masing. Tinggal kalian cari saja berapa nilai yang sesuai dengan yang kita. Kebetulan untuk tabel binomialnya sendiri ada dua jenis, yaitu tabel binomial biasa dan tabel binomial kumulatif. Tabel binomial biasa berbentuk hampir mirip seperti kumulatif, perbedaannya adalah jika binomial biasa, misalkan kita akan mencari nilai x sama dengan 2, maka kita tinggal mencari nilai x sama dengan 2. Tetapi jika kita menggunakan tabel kumulatif, maka Anda menggunakan untuk mencari nilai x sama dengan 2, yang Anda lakukan adalah Anda cari x sama dengan 2 dikurangi dengan x sama dengan 1. Karena untuk tabel kumulatif dimulai dari 0 sampai dengan x. Misalkan diminta nilai x sama dengan 8. Berarti Anda cari x sama dengan 8 dikurangi x sama. Berarti kalau seperti itu lebih mudah menggunakan tabel biasa. Ada beberapa keunggulan dari tabel kumulatif, misalkan tabel kumulatif dapat digunakan untuk cari nilai binomial yang memiliki rentang tertentu. Kan Anda diminta mencari berapakah nilai binomial yang dengan x kurang dari 5. Jika seperti itu, lebih mudah menggunakan tabel binomial kumulatif. Nah, x kurang dari 5, tinggal Anda cari saja nilai x sama dengan. Jika menggunakan tabel binomial biasa, maka harus mencari kurang dari 5, berarti x sama dengan 4, x sama dengan 3, x sama dengan 2, x sama dengan dan x sama dengan 0. Agar lebih memahami contoh distribusi binomial ini, bisa Anda perhatikan contoh berikut. Yang pertama, dalam pelambungan sebuah mata uang logam 3 kali, didefinisikan X adalah banyaknya angka yang muncul. Berapa peluang muncul 2 kali angka dalam 3 kali pelambungan? Langkah pertama, kita definisikan terlebih dahulu variabel randomnya. Misalkan kita berikan nama X besar. Anda bisa menamainya dengan Y besar, Z besar, atau yang lain. Yang lazim digunakan adalah X besar. X adalah banyaknya angka yang muncul. Di sini yang diminta adalah
2 kali angka atau angkanya sebanyak 2 kali, berarti X sama dengan 2. Banyaknya pelambungan atau perulangannya berapa? Perulangannya adalah N sama dengan 3, karena 3. Sedangkan untuk theta dalam percobaan ini adalah setengah. Anda ingat-ingat kembali, dalam uang logam ada 2 buah sisi, yaitu angka dan gambar. Angka dan gambar, maka untuk muncul angka berarti peluangnya adalah setengah dari seluruh kejadian. Sehingga theta di sini atau kejadian yang dianggap sukses memiliki besar setengah. Maka yang ditanya adalah peluang dari X sama dengan 2 atau banyaknya angka yang muncul sama dengan 2. Maka bisa kita terapkan dalam persamaan binomial B2 dari X sama dengan 2. Ini persamaannya adalah X, N, theta. X-nya 2, N-nya 3, theta-nya 1. Sehingga untuk mencari nilai ini, 2, 3,5, Anda perlu melihat tabel binomial. Bahkan binomial. Ini adalah tabel binomial yang bisa Anda gunakan. Kebetulan di sini saya menggunakan tabel binomial kumulatif, sehingga untuk mencarinya Anda harus mencari, karena di sini yang dicari adalah X sama dengan 2, maka Anda cari terlebih dahulu nilai 0 sampai dengan 2, kurangi 0 sampai dengan 1. Dengan N-nya 3 dan theta-nya setengah. Kita bisa lihat di sini, Anda cari N sama dengan 3, ini N sama dengan 3, dan theta setengah. Setengah, jadi atau di paling kanan. N-nya sama dengan 3. Untuk X-nya yang pertama adalah X sama dengan 2, maka kita peroleh hasilnya 0,8750 dikurangi 0 sampai dengan 1 adalah 0,5. Silakan bisa Anda hitung sendiri berapa besar dari nilai-nilai atau peluang yang dicari. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Berapa peluang bahwa dalam 5 kali pelemparan tersebut muncul mata dadu 2 sebanyak 3 buah? Ini bisa kita lihat yang terpenting adalah N, theta, dan X. N-nya adalah banyaknya perulangan sebanyak 5 kali. Sebelum itu kita definisikan terlebih dahulu banyaknya atau variabel random X mewakili apa. Variabel random X mewakili banyaknya mata dadu 2 yang muncul. Dan N banyaknya perulangan sebanyak 5, dan yang diminta adalah sebanyak 3 buah, berarti X-nya. Untuk mata dadu 2 sendiri, dalam dadu ada 1 buah sisi. Berarti untuk seluruh dadu ada 6 buah sisi. Maka peluang muncul mata dadu 2 yaitu 1/6. Sehingga untuk peluangnya adalah peluang X sama dengan 3. Bila kita masukkan ke dalam notasi binomial menjadi B kurung buka 3, 5/6. Di sini kita akan mencari nilai X sama dengan 3, berarti kita cari 0 sampai dengan 3 dan dikurangi
0 sampai dengan 2. Untuk mencari nilai ini, Anda bisa menggunakan tabel binomial kumulatif dengan nilai n sama dengan 5 dan nilai theta sama dengan 1/6. Bisa Anda cari di sini. N sama dengan 5 dan theta sama 1/6. 1/6 itu kalau 0,3, hampir 0,3 ya. Bisa Anda cari di sini. N-nya 5 dan untuk X-nya adalah 3 dan 2 dan itu untuk contoh ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, yaitu mencari nilai binomial untuk di contoh soal berikut. Di sebuah kota, faktor ekonomi ternyata melatar belakangi 75% peristiwa pencurian yang terjadi. Berapa peluang tepat 2 di antara 4 kasus pencurian dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Ini X-nya adalah banyaknya peristiwa pencurian yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. N-nya sama dengan 4 karena 4 kasus pencurian atau 4 pengulangan. Dan theta adalah banyaknya berhasilan. Di sini kebetulan yang dianggap berhasil adalah bukan pencuriannya, tapi pencurian yang dianggap dilatar belakangi faktor ekonomi. Kita notasikan theta bernilai 75% atau 0,7 atau 3/4. Dengan X, banyaknya kesuksesan atau yang banyaknya sukses yang ditanyakan. Banyak P, X sama 2 adalah binomial 2, 4, 3/4. 2, N-nya 4, dan theta-nya 3/4. Dapat Anda cari menggunakan tabel binomial 0 sampai 2 dikurangi 0 sampai tabel. Untuk contoh yang ketiga, yaitu sebagai berikut. Seorang penjual mengatakan bahwa di antara seluruh barang yang ada yang rusak sebanyak 20%. Seorang pelanggan membeli barang tersebut sebanyak 8 buah dan dipilihnya saja. Jika X adalah banyak, maka Anda hitung probabilitas X sama X kurang dari sama 3, 2 kurang dari sama X kurang dari sama X lebih besar dari 2. Yang pertama, kita definisikan terlebih dahulu, X adalah banyaknya barang yang rusak. Sehingga karena ada 8 buah barang, maka N sama dengan theta adalah probabilitas barang tersebut rusak, yaitu sebesar 20% atau 0,2. Yang pertama, untuk X sama dengan 5, berarti X sama dengan berarti B 5, 8, 1/5. Berarti dari 0 sampai 5 kurangi dengan 0 sampai kan tabel binomial kumulatif. Untuk X kurang dari sama dengan 3, yang kedua, maka
berarti ini ya langsung saja karena 0 kurang dari 3. Karena dalam distribusi binomial kumulatif memang dimulai dari 0 sampai dengan E. Untuk soal C, 2 sampai dengan 5, maka 2 sampai dengan 5, maka caranya adalah Anda cari binomial dari maaf, 2 sampai dengan 5, Anda cari 0 sampai 5, hasilnya nilai 2. Ya, kita peroleh nilai binomial kumulatif dari 2 sampai dengan, ulangi kembali. Untuk mencari binomial dari 2 sampai dengan 5, 2 sampai dengan caranya adalah Anda cari binomial dari 0 sampai 5, tabel binomial, dan dicari lagi 0 sampai dengan 2 binomial, berarti 0 sampai dengan 5 dikurangi 0 sampai dengan adalah 2 sampai dengan eh, nah, untuk yang terakhir yaitu untuk X lebih dari sama dengan 2, maka caranya bisa kita gunakan aturan komplement, yaitu 1 dikurangi probabilitas X kurang dari 2. X kurang dari 2 adalah 1. Ya, 1 dikurangi binomial dari 0 sampai, yang kita cari adalah 1 sampai lebih dari 2, 2 sampai tak terhingga. Ini kita bisa mencari yang kecil 0 sampai dengan 1, maka sisa akan kita peroleh dengan cara mengurangi 1 kurangi 0 sampai dengan kita peroleh X binomial untuk yang nilainya lebih dari 2. Untuk tabel binomial bisa Anda setting dengan cara mencari tabel binomial kumulatif. Demikian dulu untuk video yang pertama tentang distribusi binomial. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.